lagi dengan Bu Rina. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua bukan? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Untuk kali ini, anak-anak akan mempelajari tentang ekosistem. Berikutnya, anak-anak amati pada gambar yang ada di sampul buku anak-anak. Atau silahkan lihat tayangan di PowerPoint juga bisa. Di sini ada gambar beberapa anak yang sedang melakukan simulasi berperan sebagai seorang guru dan siswa. Yang sebagai seorang guru sedang memperlihatkan gambar keterkaitan antar makhluk hidup. Di sini ada tumbuhan dengan beberapa hewan. Kemudian di luar itu ada gambar kupu-kupu, ada gambar burung, capung, dan tanaman. Apa sih hubungannya dengan materi kali ini? Ya, nanti kita akan mempelajari tentang ekosistem. Kemudian, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah seperti yang ada di tayangan. Dibaca ya. Nah, itu dia tujuan pembelajarannya, ada 7. Semua sudah membaca kan? Gimana? Semua sudah melihat tayangan dalam video? Lalu apa saja yang anak-anak lihat dalam video tadi? Iya, benar sekali. Tadi ada beberapa hewan yang hidup di darat. Ada kaki seribu, kemudian ada kumbang, lalu ada daun atau tumbuhan. Seperti kumbang tadi hidupnya menempel pada daun, karena makanan kumbang itu tadi adalah daun. Lalu, apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti pada gambar tadi, kalau tidak ada daun, tidak ada tumbuhan, si kumbang pastinya juga tidak akan bisa hidup. Kalau tidak ada daratan, kaki seribu tadi pasti juga akan punah. Kemudian, anak-anak perhatikan gambar yang ada di tayangan. Di sini menunjukkan ekosistem di mana? Di sawah, ya benar sekali. Komponen ekosistem di sawah itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu ada komponen abiotik dan yang kedua komponen biotik. Untuk komponen abiotik itu ada air, tanah, dan orang-orangan sawah. Kenapa disebut abiotik? A itu tidak, jadi tidak hidup, komponen yang tidak hidup. Lalu yang kedua, komponen biotik. Kalau tadi tidak hidup, maka biotik itu adalah komponen yang hidup, ya, yang terdiri dari makhluk hidup. Yang ada di sawah itu ada keong, capung, tanaman padi, burung kuntul, sama belalang. Nah, jadi dalam ekosistem itu ada 2 komponen ya. Ulangi sekali lagi, ada komponen abiotik dan komponen biotik. Setelah anak-anak memperhatikan video, menyimak penjelasan dari Bu Guru, memperhatikan gambar, sekarang anak-anak membaca ya. Bacalah bacaan pada buku tentang ekosistem pada halaman 3. Nah, ini dia bacaannya, berjudul ekosistem. Silahkan dibaca dulu. Oke, semua sudah membaca. Pada bacaan ekosistem ini terdiri dari berapa paragraf anak-anak? Ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 paragraf ya. Anak-anak masih ingat enggak tentang ide pokok pada paragraf? Ini kita pelajari ketika kita masuki tema 1 kemarin. Masih ingat semua kan? Kemarin kan nilainya sudah 100 semua. Mudah kan tentang ide pokok paragraf? Adalah bagian terpenting dari setiap paragraf itu adalah ide pokok paragraf. Oke, nanti tugas berikutnya adalah anak-anak tuliskan ide pokok dari tiap-tiap paragraf.
Namun sebelum mengisi di pokok tiap paragraf, adakah kata-kata sukar yang anak-anak temui dalam bacaan itu? Kalau ada kata sukar silahkan ditulis, kemudian nanti ditanyakan melalui WA Bu Guru. Oke, silahkan. Tapi kalau tidak ada, langsung ke tugas berikutnya. Gimana? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai nanti kita bahas. Tugasnya dikirim melalui WA Bu Guru ya. Sekarang yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah sebagai berikut. Anak-anak baca pada tayangan yang ada di slide Bu Guru. Oke, sudah? Ya, teks non-fiksi itu adalah karya seni yang bersifat faktual. Faktual itu nyata ya anak-anak, jadi benar-benar ada dalam kehidupan kita. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang teks non-fiksi ya, itu tadi pada materi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita kembali ke mata pelajaran IPA lagi. Anak-anak silahkan baca materi berikut ini. Ini sudah Bu Guru berikan lewat WA Group ya, tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sudah dibaca semua? Kalau sudah membaca materi dari Bu Guru, sekarang anak-anak lakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar terkait dengan hewan dan jenis makanannya. Jadi silahkan jalan-jalan keluar sebentar untuk mengamati hewan yang ada di lingkungan sekitar dan makanannya. Ingat, hati-hati ya anak-anak. Anak-anak harus tetap pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, anak-anak mengamati apa saja tadi? Melihat binatang ini tidak? Ini makanannya apa? Ditulis. Ini juga pasti ada di lingkungan tempat tinggal anak-anak. Nah, ini juga ada jenis unggas. Ini juga tulis ya, tulis nama binatang, jenis makanan, dan golongan hewan pemakan apa. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Semua sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, nanti tolong pekerjaanmu itu difotokan ya, lalu dikirim ke WA Bu Guru, bisa berupa foto atau video, kemudian bacakan hasil pekerjaanmu itu ya. Untuk mengingat-ingat materi kita tentang hari ini, tentang penggolongan jenis hewan, agar mudah ingat dan paham, Bu Guru punya lagu. Dengarkan ya, anak-anak bisa menirukan pelan-pelan. Ini menggunakan nada kring kring kring, ada sepeda tapi liriknya diganti seperti ini. Dengarkan. Mau 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 suara sapi ada di tengah lapang yang sedang makan rumput, namanya herbivora. Om 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 suara macan ada di tengah hutan yang suka makan daging, namanya karnivora. Cicit suara tikus jalan di atap rumah yang suka makan segala, namanya omnivora. Ya, udah bukan lagunya? Nada kring kring kring, ada sepeda tapi liriknya diganti seperti ini. Yang pertama tentang penggolongan hewan pemakan rumput atau tumbuhan, namanya herbivora. Kedua, hewan pemakan daging, namanya karnivora. Dan ketiga, hewan pemakan segala atau pemakan tumbuhan dan daging, namanya omnivora. Nah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Sudah paham semua ya? Tadi kita sudah mempelajari tentang penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya dan teks non-fiksi. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai? Anak-anak, Bu Guru berpesan anak-anak harus tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar.